يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه. Orang Pesek bertemu orang Pesek, mereka berkata, "Halo Sek." Orang Mancung bertemu dengan orang Mancung, mereka berkata, "Halo Cung." Orang Kurus bertemu dengan orang Kurus, mereka berkata, "Halo Rus." Namun, ketika orang Pesek dan orang Mancung bertemu dengan orang Kurus, mereka berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu mubasysyirin wa mundhirin wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Kuasa yang telah mengumpulkan kita berkumpul dan bertatap muka di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita haturkan kepada manusia yang mulia, sang kekasih kita, serta panutan kita, junjungan kita. Siapa lagi kalau bukan baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan umatnya. Yang kami dampingi dan yang kami muliakan Kepala Yayasan Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Haji Muhammad Zamakhsyari Hafizahullah Wara'an. Yang kami dampingi dan yang kami muliakan Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Sabilur Rasyad Ustaz Fahruddin Hafizahullah Wara'an. Yang kami dampingi dan yang kami muliakan para dewan guru yang telah berkenan hadir pada acara kali ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Namun meskipun demikian tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau-beliau semua. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi pula para tamu undangan dan para wali santri yang telah berkenan hadir pada acara kali ini. Yang kami sayangi dan yang kami bangga-banggakan para adik-adik kelas serta teman-teman, khususnya teman-teman angkatan 36 yang sebentar lagi bergelar alumni. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan. Penuh dengan cita-cita dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, Berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat. kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini sampai yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Gharaini, seorang pujangga Mesir berkata, "Inna fi yadi syukri amrul ummati wa fi aqdamiha hayatiha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan bagi ini kami akan mengangkat tema mengenai Remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Dengan landasan Al-Quran, surah Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahzan ladina atrafu min khalfihim dhurriyyatan yaqrabu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin, Ma'asyiral
ini turun dengan berkenaan riwayat Ibnu Abbas. Ayat ini berturun berkenaan dengan seorang orang tua yang berwasiat kepada anaknya sebuah wasiat yang membawa kemudaratan bagi dia. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk merubah wasiat tersebut kepada ketakwaan Allah juga kebaikan. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia supaya tinggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, Mental ataupun intelektual. karena ini bisa menyebabkan kemunduran. Apabila generasi muda yang ada sekarang maupun yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya, saudara, dan kita semua merasa takut apabila meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, Lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada diri generasi muda kita, maka saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. padahal di negeri tercinta ini sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan. Berbagai organisasi kepemudaan mereka lah penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita selaku remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama yang kita anut saat ini. Sebab syubbabul yaum rijalul ghad. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jabat-jabatnya pemimpin di masa yang akan datang. Sebagai contoh bagi para pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika nab'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wajadnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan khabariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah. Isi beritanya ialah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah, terutama bagi para pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda iman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda idaman yang pandai membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berdalam tanah daripada mati bercengkeh bangkai. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda selaku generasi bangsa, mari kita singkirkan tangan. Langkahkan kaki ke depan, bekerja dan bekerja. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh para remaja dan pemuda kita, maka Allah akan menjamin keberkahan pada nusa bangsa kita tercinta ini. Profesor Muhammad Sulaiman Al-Askori dan Zubrat Tasirin Fatil Qadir menjelaskan, "I'malu ma syi'tum." Bekerjalah sesuai skill masing-masing. Setidaknya ada 5 Allah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, Oleh rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Dan apa? Selalu padamu tanpa mengerti bulan hati kau ajarkan padaku belajar dan mengkaji ilmu. Kau berikan dan kau ajarkan padaku makna kehidupan. Wajahmu yang syahdu selalu ada dalam hidupku. Kau berikan terang di perjalanan yang gelap, menghindari segala yang salah. Kau wariskan bertubi-tubi akhlak mulia dalam kehidupan
Sekian dari kami, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.